Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Guswa Motolovers. Oke, balik lagi di video motovlog ya, karena biasanya tuh dari beberapa hari kemarin selalu membahas di dalam ruangan tentang seputar dunia otomotif, khususnya di dunia permotoran. Nah, cuman kali ini gua sempetin untuk membuat video motovlog kayak gitu. Jadi biar tidak bosan ya buat teman-teman semuanya. Jadi tidak harus ada di dalam ruangan ataupun di dalam studio. Nah, kali ini gue lagi menyempatkan untuk sembari riding pagi ya, menikmati suasana pagi hari gitu ya. Memang tergolongnya udah rada siang sih gitu, cuma ya namanya juga temanya San Mori gitu ya. Jadi ya minggu pagi berkendara kayak gitu guys. Dan tentunya sebelum lanjut ke video ini, silakan teman-teman bantu dukung channel gue dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena di channel gue ini akan selalu update berita otomotif terbaru terkait pembahasan dunia permotoran dan seputar dunia otomotif yang lainnya tentunya. Oke guys, jadi tentunya setiap video motovlog kayak gini tentunya akan ada pembahasan khusus buat teman-teman semuanya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar riding atau jalan-jalan nggak ada tujuan gitu ataupun nggak ada pembahasan gitu. Tentunya pasti ada tujuan ya, ada tujuan lagi, ada pembahasan intinya kayak gitu. Jadi ada temanya kayak gitu ya. Jadi biar teman-teman itu bisa menikmati suasana perjalanan sekaligus mendengarkan isi tema ataupun pembahasan video kali ini gitu ya guys ya. Oke, jadi pembahasannya ialah terkait operasi zebra yang saat ini masih marak di beberapa titik di wilayah Indonesia. Itu dari tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024. Makanya buat teman-teman semuanya jangan lupa ya, kalaupun yang naik motor ataupun yang naik mobil dimanapun itu, apalagi khususnya yang ada titik-titik operasi zebra kayak gitu. Jadi teman-teman wajib waspada kayak gitu. Jangan lupa lengkapin kendaraan kalian, atribut kalian, dan juga tentunya surat-surat kendaraan atau surat-surat motor dan juga mobil yang teman-teman pakai gitu. Karena supaya kita tetap aman dan tentunya kita berkendara juga terasa nyaman kayak gitu. Tidak ada rasa was-was ataupun rasa khawatir akan ditilang kayak gitu. Karena memang tidak semuanya, ada titik-titik tertentu ya terkait masalah operasi zebra tadi. Biasanya memang sebelumnya itu ada pengumuman gitu dari pihak kepolisian langsung lalu lintas gitu ya, mengumumkan bahwa di setiap titik-titik tersebut itu nantinya akan ada yang namanya operasi zebra kayak gitu guys. Makanya supaya teman-teman mungkin yang setiap harinya lewat situ gitu ya, itu lebih berhati-hati dan juga intinya nggak tetap waspada kayak gitu. Sebenarnya sih kalau diri kita itu merasa lengkap gitu ya, baik itu atribut yang kita pakai gitu ya, surat-surat kendaraannya komplit, dan juga motor juga sesuai ya, itu sesuai standar, tidak ada yang dirubah atau tidak dianeh-anehin ya. Sebenarnya kita mungkin merasa nyaman aja kayak gitu. Jadi nggak ada rasa was-was akan ditilang gitu. Kayak contoh kecilnya mungkin pakai knalpot racing kayak gitu ya. Karena sekarang itu kan memang itu wajib ditilang gitu kalau suaranya bising. Sebenarnya iya, kita bahas sedikit masalah knalpot ya. Jadi memang biasanya itu teman-teman motornya kan ada yang dimodifikasi menggunakan knalpot racing gitu, dan tentunya pasti akan ditilang kayak gitu. Cuman memang masih menjadi pro kontra terkait masalah knalpot racing ini, karena peraturannya itu berbeda dengan yang ada di luar negeri sana guys ya. Contohnya mungkin yang ada di Jepang gitu ya, berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini itu patokannya itu kalau bukan knalpot standar bawaan pabrikan gitu ya, itu ditilang gitu. Padahal bukan seperti itu konsekuensinya. Jadi sebenarnya yang wajib ditilang itu knalpot racing yang suaranya itu melebihi batas desibel gitu. Nah, artinya meskipun motor itu menggunakan knalpot aftermarket gitu ya, ataupun tidak sesuai dengan yang bawaan pabrik gitu, itu sebenarnya nggak harus wajib ditilang apabila suaranya ini tidak melebihi batas desibel atau batas kebisingan kayak gitu. Cuman kan kalau ya mohon maaf nih ya, biasanya kalau pihak kepolisian itu berpatokannya ialah pada knalpot yang tidak sesuai standar pabrik. Karena dulu pernah ada cerita ya, bukan cerita, memang kejadian nyata gitu ya, ada di daerah Jakarta mungkin Muge ya, ini salah satu Muge Ducati SF yang V4 ya, yang terbaru itu keluar dari Sensi kalau nggak salah, itu bersama salah satu ada vlogger terkenal juga yaitu Om Hari Avandi ya kalau nggak salah ya. Nah, itu temennya itu ditilang dengan alasan motornya ini Ducati ini tidak sesuai dengan pabrikan knalpotnya.
Padahal Ducati Street Fighter yang terbaru ini memang suaranya itu atau bentuk knalpotnya itu memang sudah seperti itu, asli dari bawaan Ducatinya gitu, Ducati Italia. Nah, cuman yang dibikin anehnya di sini kenapa polisi ini tetap kekeh ingin menilang gitu. Nah, ternyata pas dibawa ke kepolisian gitu ya, kemudian di klarifikasi dan ternyata memang bawaannya itu ya seperti itu gitu. Akhirnya apa? Ya polisi sendiri yang mungkin malu gitu ya, karena memang bawaannya seperti itu kayak gitu. Ya mungkin di luar negeri sana juga tidak sembarangan gitu loh, membuat sebuah knalpot bawaan motor yang suaranya itu mungkin nantinya akan ada efeknya gitu. Mungkin salah satunya yaitu ada emisi gas buang atau Euro 5 gitu ya. Itu salah satunya kan ada Yamaha R1M gitu ya. R1M itu dan juga R1 biasa gitu ya, itu di beberapa negara di Eropa itu sudah ada yang stop produksinya dengan alasan yaitu karena tidak lulus uji emisi Euro 5. Makanya ada penggantinya yaitu Yamaha R9 atau Yamaha R9. Itu merupakan pengganti dari Yamaha R1M dan juga R1 biasa itu nantinya gitu ya. Kemudian untuk Yamaha New R6 ya atau R6 yang terbaru itu juga tidak lulus uji emisi Euro 5, makanya diganti gitu ya, diganti dengan Yamaha R7 gitu, yang artinya mungkin untuk apa ya, sebuah inovasi terbaru untuk tetap ramah lingkungan gitu. Jadi tidak apa ya, melebihi batas Euro 5 nya kayak gitu guys ya. Nah, balik lagi ke knalpot tadi ya. Nah, makanya salah satunya contohnya knalpot gitu ya, maksud gue ya. Jadi biasanya itu teman-teman kalau menggunakan knalpot racing itu tidak merasa aman gitu ketika di jalan raya kayak gitu. Mungkin kalau knalpot racingnya tidak terlalu bisik mungkin ya aman-aman aja gitu. Cuman kan sayangnya di Indonesia itu biasanya pihak kepolisian itu lalu lintas itu patokannya ialah kalau bukan bawaan standar pabrikan itu pasti ditilang. Beda halnya dengan yang ada di luar negeri, contohnya di Jepang ya, kita bahas di Jepang nih. Di Jepang itu kalau mau nilang terkait masalah knalpot racing itu dari pihak kepolisiannya itu membawa yang namanya alat untuk mengukur kebisingan gitu ya, atau ya teman-teman mungkin ada yang tahu lah gitu alatnya seperti apa bentuknya gitu ya. Itu untuk mengukur suatu kebisingan dari suara knalpot tersebut. Jadi nggak harus yang kayak seperti di beberapa daerah di Indonesia itu ada itu sampai digeber-geber knalpotnya, itu langsung si pembawa motornya ini itu suruh mendengarkan langsung di depan knalpotnya kayak gitu. Sebenarnya bukan nggak sesuai ini ya, nggak sesuai aturan, bukan caranya seperti itu. Kalau gua sih nggak setuju gitu ya dengan cara seperti itu. Karena logikanya begini aja gitu, meskipun kita menggunakan knalpot racing ataupun knalpot berisik gitu ya guys ya, kan orang lain itu tidak mendengarkan sedekat itu gitu, sedekat di artinya nggak nempel di depan knalpot kita pas gitu kan, jauh kan pastinya kan ya. Cuman kenapa yang dari pihak kepolisian ini ya, ada oknum lah gitu yang apa namanya, menggeber-geber knalpot untuk memberikan efek jerah. Ya mungkin memang tujuannya bagus ya dari kepolisian untuk yang namanya memberikan efek jerah terhadap si pelanggar ini gitu. Cuma kan kalau menurut gue ya caranya jangan seperti itulah, kayaknya terlalu, mungkin ya bahasa ini terlalu kasar gitu ya, karena dapat membahayakan telinga kita juga kayak gitu ya. Ya sekarang begini aja lah, mungkin memang di Indonesia itu bahkan ada sebuah daerah ya di Purbalingga lah, itu memang asli produsen knalpot racing gitu. Bahkan sekarang itu lebih maju lagi karena memang sekarang itu dari knalpot racing di Purbalingga itu sudah memiliki merek sendiri. Bedanya dengan beberapa tahun yang lalu itu mereka masih menjiplak merek lain. Contohnya seperti Akrapovic dan juga Yoshimura dan beberapa merek luar negeri yang lainnya itu apa ya, dicontoh untuk diproduksi gitu ya, meskipun dari secara bahan dan juga materialnya itu pasti berbeda kayak gitu. Nah cuman kalau ngomongin masalah knalpot racing tadi ya, di Purbalingga itu bahkan sampai ada tugu knalpotnya, karena memang sudah ada mungkin maskotnya gitu ya di Purbalingga ini, kotak knalpot gitu ya. Nah mungkin ada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa kenapa tidak ditutup aja pabriknya kayak gitu. Ya memang masuk akal juga jika teman-teman itu berkomentar seperti itu. Cuman sekarang begini aja, memang knalpot racing itu aslinya itu untuk race use only kayak gitu, atau untuk standar balap gitu, untuk di racing gitu ya. Cuma kan karena memang di Indonesia ini ya banyak ya produsen knalpot baik motor ataupun mobil yang knalpot racing gitu ya. Jadi makanya ya
sebagian teman-teman apalagi yang hobi motor maupun hobi mobil yang ingin suaranya mungkin lebih gahar gitu ya, pasti ya ingin menggantinya kayak gitu. Jadi kalau ada yang berkomentar terkait masalah kenapa nggak ditutup aja pabriknya, ya salah juga kayak gitu guys, karena memang ya didukung juga gitu loh, di Purbalingga ini didukung oleh pemerintah kayak gitu ya. Mungkin untuk sekarang memang ada kabar terbaru bahwa yang menggunakan knalpot racing ini nantinya akan ada yang namanya SNI atau Standar Nasional Indonesia. Jadi mungkin nggak sembarangan gitu ya, jika teman-teman mungkin ingin membeli knalpot racing gitu ya, itu mungkin nantinya diukur dulu nih si suaranya ini melebihi nggak batas desibelnya. Kalau nggak melebihi ya mungkin boleh dibeli ataupun dipakai di jalan raya. Karena memang waktu itu ada semacam sosialisasi ya dari pihak kepolisian juga, dan juga dari beberapa produsen knalpot racing yang ada di Indonesia. Itu mereka berkumpul dan juga mendiskusikan bagaimana kalau knalpot racing ini menggunakan logo SNI kayak gitu. Artinya logo ini menunjukkan bahwa motor ini knalpot ini sesuai standar gitu untuk dipakai di jalan raya kayak gitu guys. Nah, jadi mungkin itu contohnya knalpot racing ya. Kalau jika nanti teman-teman merasa kurang nyaman di jalan gitu ya, atau merasa kurang aman jika menggunakan knalpot racing kayak gitu guys. Kemudian masalah surat-surat kendaraan gitu ya. Mungkin contoh kecilnya teman-teman STNK-nya mati kayak gitu ya. Meskipun sudah ada STNK, tetapi jika mati pajak itu sekarang dari pihak kepolisian pun itu wajib menilang kayak gitu, boleh menilangnya. Memang kalau dahulu itu memang polisi itu sebenarnya nggak berhak untuk menilang jika motor ataupun mobil itu mati pajak. Cuman karena ada beberapa pembaharuan undang-undang, dan akhirnya sekarang dari pihak kepolisian lalu lintas itu sekarang jika menilang kendaraan yang mati pajak itu sekarang berhak kayak gitu, karena memang sudah ada undang-undangnya guys, berbeda dengan yang dulu gitu ya. Kalau dulu itu memang sebenarnya itu kalau masalah mati pajak itu masih wewenang perpajakan. Jadi jika dulu itu ada polisi yang menilang terkait masalah motor ataupun mobil mati pajak, itu sebenarnya tidak berhak, karena mungkin kebanyakan orang-orang itu mohon maaf masih awam gitu ya. Makanya ya pasrah aja kayak gitu ketika ditilang kayak gitu. Makanya sebenarnya kunci utamanya sih kalau menurut gua pribadi ya, menurut pengalaman aja lah, karena gua juga hobi motor ya sih. Artinya mungkin yang paling penting ialah atribut kendaraan dan juga orangnya terlebih dahulu sih kalau menurut gua ya. Biasanya kalau ada razia besar-besaran seperti itu pastikan polisi itu mengutamakan yang namanya penampilan orangnya seperti apa dulu nih ya. Contohnya mungkin pakai helm gitu ya, pakai jaket, pakai sepatu, artinya sesuai gitu, sesuai dengan peraturan kayak gitu. Nah mungkin kalau teman-teman tidak memakai helm gitu ya, meskipun surat-suratnya lengkap gitu, baik itu STNK-nya hidup atau SIM-nya ada, itu ya pasti tetap tujuan utamanya itu yang tidak memakai helm, karena memang udah ketahuan banget gitu. Wah, meskipun surat-suratnya komplit gitu ya, tetapi tidak memakai helm ya pasti otomatis ditilang kayak gitu. Makanya yang paling utama ialah mungkin atribut kendaraan dan juga atribut teman-teman ketika berkendara kayak gitu sih. Mungkin kalau masalah surat ya memang penting juga, wajib gitu loh, apalagi SIM, karena SIM itu kan surat izin mengemudi gitu loh. Cuma kan mungkin kalau menurut gue pribadi, kalau untuk saat ini gitu ya, ada lagi razia seperti itu kan, mungkin pasti polisi itu mengutamakan yang namanya penampilan si bawa motor dan juga bentuk motornya ini sesuai standar atau enggak kayak gitu guys. Jadi makanya sekali lagi intinya kalau kita kepengen aman gitu ya, jadi teman-teman itu wajib memakai atribut yang lengkap gitu ya, helm, jaket kayak gitu contohnya. Surat-suratnya juga lengkap dan juga motornya itu tidak aneh-aneh gitu. Bolehlah memodifikasi, cuma jangan melebihi batas kayak gitu, yang artinya dapat jika ada operasi zebra seperti ini itu bisa menilang kita kayak gitu guys. Oke guys, mungkin itu saja video motovlog kali ini dan juga pembahasannya gitu ya. Semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, supaya kita saling berbagi edukasi yang terbaik untuk teman-teman yang hobi naik motor maupun naik mobil ketika lagi musim razia ataupun operasi zebra itu, supaya kita tetap aman, nyaman, dan juga selamat tentunya. Oke, sekali lagi jangan lupa dukung channel gue dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel gue ini akan selalu update berita otomotif terbaru terkait pembahasan dunia otomotif dan juga sepeda motor khususnya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa sekali lagi share ya ke teman-teman kalian. Oke, mungkin kita sembari mendengarkan musik aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, ciao.